Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, hari ini cukup spesial sebenarnya karena ini adalah video kita yang kedua, di mana video kedua ini sebenarnya masih berkaitan dengan video kita yang pertama kemarin. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan video ini masih ingat closing dari video kita kemarin itu ditutup oleh perdebatan antara Pak Ucok dan Pak Ucul. Masih ada yang ingat? Yuk kita saksikan dulu videonya. Ini yang jadi ganjelan saya setiap hari, Bu. Setiap hari? Ganjelan perut apa pikiran? Pikiran Oke, saya. pikiran. Pertanyaan ini loh, Bu. Iya, gimana? Duluan telur apa ayam ya, Bu? Tuh kan, guys. Bu Guru bingung. Telur kan, Bu? Tuh kan. Ayam. Telur. Iya. Tadi teman-teman sudah menyaksikan semua perdebatan yang terjadi antara Pak Ucok dan Pak Ucul mengenai duluan mana sih, ayam atau telur? Atau sebaliknya, telur atau ayam? Nah, khusus pada hari ini saya tidak akan membahas mana yang lebih dulu, telurkah atau ayamkah, tetapi di sini saya lebih ingin menekankan bagaimana cara berpikir dan bagaimana logika berpikir yang nanti akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu realita atau suatu fenomena. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang paradigma, atau dengan kata lain kita sering sekali mengenalnya dengan istilah cara berpikir atau cara melihat sesuatu, atau bisa jadi saya lebih senang menggunakan istilah paradigma itu seperti ibaratnya kacamata yang kita gunakan gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita perlu sepakati bahwa penelitian menjadi instrumen bagi ilmu untuk terus berkembang, seperti yang sudah kita bahas di video apa itu penelitian. Nah, dengan penelitian ditemukanlah praktek-praktek baru yang bisa memperkuat, mewarnai, bahkan bisa merubah tatanan yang sudah established menjadi paradigma baru yang harus dibangun. Nah, ngomong-ngomong masalah paradigma menjadi landasan penting dalam sebuah penelitian, karena paradigma inilah yang nanti akan menentukan logika berpikir yang kita gunakan dalam melihat suatu masalah. Nah, selain itu paradigma juga dapat kita definisikan bermacam-macam tergantung pada sudut mana yang akan kita gunakan. Nah, sebagian orang menyebut paradigma itu sebagai citra fundamental dari pokok permasalahan di dalam suatu ilmu. Nah, justru paradigma menggariskan hal yang seharusnya dipelajari. Nah, saya akan ajak teman-teman melihat beberapa literatur yang menjelaskan tentang definisi paradigma. Di beberapa literatur, paradigma sering disebutkan sebagai sebuah jendela untuk mengamati dunia luar. Kalau saya tadi lebih senang menyebutkannya seperti kacamata yang saya gunakan gitu ya, karena dengan kacamata inilah kemudian saya bisa melihat apapun yang ada di sekitar saya. Nah, di beberapa literatur dijelaskan bahwa paradigma disebutkan sebagai sebuah jendela untuk mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia. Nah, karena itu ada juga yang menyebutkan paradigma sebagai sebuah perspektif. Secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai sebuah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di mana pengertian ini sebenarnya mengamini konsep paradigma yang dibawa oleh Thomas Kuhn. Nah, di mana Kuhn menyebutkan paradigma sebagai sebuah perangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Lebih lanjut, Kuhn juga mendefinisikan paradigma itu sebagai way of looking at things, atau dengan kata lain adalah models of thinking. Nah, ini beberapa pendapat yang disampaikan oleh Kuhn ini juga menjadi dasar atau landasan bagi para ilmuwan-ilmuwan lain dalam mendefinisikan paradigma. Beberapa pemikiran lain mengenai paradigma juga dikemukakan oleh Mustofa Dijaja ya, di beberapa literatur yang membahas tentang paradigma, menyebutkan bahwa paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental
di mana dilandasi oleh nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsepsi, asumsi, metodologi, ataupun cara pendekatan yang dapat digunakan para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan, baik dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia. Kemudian dalam pembahasan ini kita akan fokus pada membahas paradigma yang dibatasi terutama pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak akan kemana-mana, tapi kita akan fokuskan pada paradigma yang berkaitan dengan pencarian ilmu pengetahuan, di mana paradigma pencarian ilmu pengetahuan ini seringkali didefinisikan sebagai keyakinan dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran, realitas yang kemudian menjadi ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita menggunakan atau mengembangkan suatu paradigma ilmu. Dan pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana kita mengetahui paradigma ilmu yang digunakan oleh seseorang. Nah, untuk mengetahui ini, kita dapat melihat cara pandang seseorang dalam menjawab 3 dari 5 dimensi pertanyaan yang menjadi aspek filosofis dan aspek metodologis dalam penemuan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya aspek-aspek ini sudah pernah teman-teman pelajari ketika mengambil mata kuliah filsafat kalau tidak salah. Nah, saya akan coba melihatkannya. Yang pertama ada yang kita kenal dengan dimensi ontologis, dimensi epistemologis, kemudian ada lagi dimensi metodologis, dan 2 lainnya itu sering kita kenal dengan istilah dimensi aksiologis dan dimensi retoris. Meski pada akhirnya dalam membahas paradigma kita lebih berpatokan kepada 3 dimensi yang tadi saya sebutkan. Saya akan bahas satu persatu apa itu dimensi ontologis yang nanti akan berpengaruh pada paradigma atau cara berpikir seseorang, kemudian bagaimana dimensi epistemologisnya, dan bagaimana pula dimensi metodologisnya. Nah, dimensi ontologis ini berkaitan dengan apa hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui, atau dengan kata lain, apa hakikat dari suatu realitas. Biasanya di dalam dimensi ontologis ini, periset berhaluan kuantitatif itu akan memandang hal yang diteliti atau kenyataan sebagai objek. Nah, sesuatu yang berada di luar sana, out there-nya dari peneliti, yang kemudian dapat diukur secara objektif dengan menggunakan instrumen maupun kuesioner. Sebaliknya, di dalam dimensi ontologis ini, bagi seorang periset kualitatif, satu-satunya kenyataan adalah yang dikonstruksikan oleh individu yang terlibat di dalam suatu penelitian. Nah, ini hanya cara berpikir dan dimensi bertanya tentang hakikat sesuatu yang dapat diketahui atau hakikat dari suatu realitas tersebut. Selanjutnya, saya akan masuk ke aspek yang kedua yang kita kenal dengan dimensi epistemologis. Nah, di mana di dalam dimensi epistemologis ini bagaimana hakikat hubungan antara pencari ilmu atau inquirer ya dan objek yang ditemukan atau knowable-nya seperti apa. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif, periset harus mempertahankan jarak dan bebas atau independen dari objek yang diteliti. Nah, jadi dalam survei dan eksperimen, periset itu selalu berusaha mengontrol biasnya, memilih contoh yang sistematis, dan berusaha objektif dalam meneliti suatu situasi. Nah, sementara hal yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana di dalamnya periset justru berinteraksi dengan objek yang ditelitinya. Nah, interaksi itu bisa dalam bentuk tinggal bersama barangkali, atau mengamati perilaku subjek penelitian dalam jangka waktu yang lama, atau mereka melakukan kolaborasi. Nah, dengan kata lain, periset berusaha semaksimal mungkin mengurangi jarak antara dirinya dengan objek yang diteliti. Nah, ini perbedaannya dengan pendekatan kuanti dan kualitatif tadi.
Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga yang akan kita bahas adalah dimensi aksiologis. Nah, di mana dalam dimensi aksiologis ini sebenarnya bagaimana suatu tatanan nilai berperan di dalam suatu kegiatan penelitian. Nah, misalnya begini, dalam penelitian kuantitatif misalnya, nilai-nilai yang dianut oleh periset itu tidak boleh mempengaruhi penelitiannya. Itu dalam penelitian kuanti, menurut dimensi aksiologis ini. Nah, periset kuantitatif itu diajarkan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam laporan, baik itu dengan jalan menggunakan bahasa yang impersonal barangkali, melaporkan maupun mengajukan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif, penggunaan bahasa itu justru atau kecenderungannya bersifat personal dan justru menggunakan bahasa pada orang pertama, bahasa orang pertama gitu. Selanjutnya yang kita bahas adalah dimensi retoris, di mana pada dimensi ini bagaimana konstruksi bahasa yang digunakan dalam penelitian. Nah, justru kalau pada dimensi retoris ini fokusnya hanya pada penggunaan bahasa yang paling sering digunakan dalam penelitian, baik itu dengan pendekatan kuanti maupun pendekatan kualitatif. Nah, terakhir dimensi yang kita akan bahas adalah dimensi metodologis. Dimensi metodologis ini merupakan bagaimana suatu metode digunakan untuk menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya pada dimensi ini berangkat dari perbedaan-perbedaan mengenai cara pandang terhadap kenyataan, kemudian mengenai hubungan periset dengan yang diteliti, kemudian mengenai peran nilai dan mengenai penggunaan bahasa, sehingga melahirkan metodologi atau keseluruhan proses penelitian yang akan berbeda. Nah, misalnya dalam penelitian kuantitatif gitu ya, kita menggunakan logika deduktif misalnya, dan juga teori serta hipotesa yang diuji dalam urutan sebab akibat. Nah, sebelum dilakukan penelitian, konsep-konsep, variabel, dan hipotesis dipilih terlebih dahulu, dan yang terpilih tentu akan terus bertahan secara statis. Nah, sebaliknya dalam penelitian kualitatif, kita sering menggunakan logika berpikir induktif misalnya, di mana kategori-kategori itu muncul dari interaksi antara periset dan para informan anggota jaringannya atau orang-orang yang punya kepentingan dengan penelitiannya. Nah, pemunculan seperti ini lebih kaya memberi informasi dan terikat pada konteksnya sehingga menuju teori-teori yang membantu menjelaskan suatu gejala. Demikianlah penjelasan tentang apa itu paradigma, kemudian bagaimana paradigma itu dilihat dari dimensi dan aspek-aspek baik tadi ontologis, aksiologis maupun metodologis. Nah, dengan demikian saya berharap ketika nanti di video berikutnya kita sudah mulai masuk kepada paradigma-paradigma yang paling sering mempengaruhi beragam penelitian yang dilakukan oleh para praktisi, para ilmuwan dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa. Gitu ya. Nah, sampai di sini saya masih belum menemukan bagaimana jawaban antara telurkah atau ayamkah gitu ya. Nanti kita akan bertemu lagi barangkali dengan Pak Ucok. Semoga Pak Ucok sudah menemukan jawaban apakah duluan ayam atau duluan telur gitu ya. Tetapi dari pertanyaan itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya cara berpikir, cara pandang seseorang itu akan menentukan bagaimana mereka mempersepsikan suatu realita ataupun fenomena. Terima kasih, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap sehat, dan kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.